يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حبيبي يا حسين نور العين يا حسين. يا حبيبي يا حسين نور العين يا حسين. Ikhwati wa akhwati al-'azza, malam-malam ini sudah malam-malam terakhir, sudah tidak ada lagi yang ada di dalam benak Sayyidah Zainab kecuali bayang-bayang daripada Sayyidah Zahra alaihissalam. Bayang-bayang di mana Sayyidah Zahra alaihissalam menimang-nimang putranya Al-Husain. Selalu yang ditimang, selalu yang diucapkan oleh Bunda Zahra adalah ya Habibi ya Husain nurul aini ya Husain. Ya Habibi ya Husain nurul aini ya Husain. Ya Habibi ya Husain nurul aini ya Husain. Saking berhalusinasi Sayyidah Zainab, kehausan, kelaparan selama 3 hari 3 malam tidak meminum apapun. Yang ada di benak Sayyidah Zainab kembali ke masa itu, kembali ke masa kecil, kembali dalam timang-timang Bunda Zahra alaihissalam. Ya Habibi ya Husain nurul aini ya Husain. Ya Habibi ya نور عيني يا حسين. ارفع صوتكم. يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. صلى عليك مليك السماء جسم صنيع في العراء مقطع الأعضاء. صلى عليك مليك السماء
جسم سريع في العراء مقطع الأعضاء سلام أتسمو يا Imam yang telah terbunuh di Karbala teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala teraniaya. Salib Hussein gharib Hussein salib Hussein gharib Hussein salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala teraniaya. Salib gharib Hussein salib Hussein gharib Hussein. Salamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى بعلى أصواتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqna bil huda wa alhimna at-taqwa. Ikhwani wa akhwati al-'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati pecinta Aba Abdillah, tidak ada lain bayangan malam-malam ini adalah bayangan ketika kita tiba di padang Karbala
Bayangkan kita masuk ke Karbala pada hari itu, siang itu, Jumat 10 Muharram 61 Hijriah. Pasirnya panas, anginnya kering. Dan sebentar lagi tanah itu akan dibasahi bukan dengan air, namun dengan darah-darah suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah yang menyuburkan ajaran Islam, darah yang mengabadikan Islam sampai hari kiamat. Darah yang akan dituntut balas oleh Al-Mahdi ajalallah farajahu ta'ala semua serta pengikut mereka. Darah yang menang di atas pedang-pedang durjana. Al-Husain alaihissalam berdiri memandang barisan sahabatnya. Satu demi satu telah gugur. Kini di belakang beliau hanya tersisa para wanita, anak-anak dan keluarga Bani Hashim yang menanti giliran untuk mempersembahkan jiwa. Karbala kini tidak lagi menjadi padang gersang, namun padang yang diisi dengan keindahan. Padang bencana yang menjadi sesumber Yazid putra Hindun adalah kebanggaan telah memenggal putra Rasulullah. Ya Rabb, sungguh buta mata mereka yang tidak bisa bersedih dan atas kesedihan Ahlul Bait. Dan sungguh terlaknat man sami'a bidzalika faradiyat bih. Namun lihatlah kelembutan hati Al-Husain, bahkan kepada orang-orang yang hendak membunuhnya. Beliau masih ingin menyelamatkan mereka. Hal min nasirin yansuruni, hal min dhabbin yadhubun harami Rasulillah. Adakah seorang penolong yang akan menolongku? Adakah seorang yang akan membela kehormatan keluarga Rasulullah? Seruan itu bukan hanya untuk pasukan di hadapan beliau. Seruan itu menembus zaman. Seruan itu sampai kepada kita hari ini. Adakah hati yang masih hidup ketika kebenaran ditinggalkan? Adakah kebenaran yang ditutupi dengan kezaliman? Adakah nyawa bayi-bayi Palestina terfitnah tanpa pembela? Teriakan yang hanya bisa dijawab dengan ikhlas dengan para pengikut sahib zaman. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di antara pasukan Umar bin Sa'ad berdirilah seorang lelaki bernama Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Dialah yang sebelumnya menghadang perjalanan Imam Al-Husain dan membawa rombongan beliau menuju Karbala. Ketika mendengar suara Al-Husain, tubuh Al-Hur mulai bergetar, wajahnya pucat, hatinya bergolak antara dunia dan akhirat. Ia mendekati Umar bin Sa'ad dan berkata, "Wahai Umar, apakah engkau benar-benar akan memerangi lelaki ini?" Umar menjawab tanpa ragu, "Ya, demi Allah, perang akan terjadi, kepala-kepala akan terpenggal, dan tangan-tangan akan terpisah dari tubuhnya." Al-Hur berkata, "Tidakkah engkau mengetahui siapa Husain? Tidakkah engkau mengetahui bahwa ia putra Fatimah, cucu Rasulullah? Berikanlah sedikit air kepada anak-anaknya." Umar bin Sa'ad menjawab, "Aku tahu siapa Husain, tetapi kekuasaan kota Rai telah dijanjikan kepadaku." Ubaidillah bin Ziyad tidak menginginkan perdamaian. Tidak ada air bagi mereka walau hanya setetes. Ikhwani wa akhwatil izza, disinilah manusia diuji. Ada yang mengetahui kebenaran tetapi menjualnya karena jabatan. Ada pula yang pernah bersalah tetapi berani meninggalkan dunia kembali kepada Allah demi kembali untuk berperang kembali kepada Rasulullah, bersama Rasulullah, dalam bentuk yang sama, dalam hal yang sama. Dalam peperangan membela Al-Husain di Karbala, Al-Hur bertaubat dan menjadi pasukan Al-Husain. Ilahi ya Allah, jadikan kami pecinta Al-Husain ya Allah, tidak hanya dari lisan-lisan kami tapi dari hati yang terdalam ya Allah. Al-Hur menjauh dari pasukan, tubuhnya semakin gemetar. Seorang prajurit bertanya, "Mengapa engkau gemetar wahai Hur? Bukankah engkau dikenal sebagai pemberani Kufah?"
Al-Hur menjawab, inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar, fa wallahi la akhtaru 'alal jannati syai'a. Aku sedang memilih antara surga dan neraka. Demi Allah, aku tidak akan memilih apapun selain surga. Al-Hur memacu kudanya menuju Al-Husain. Semakin dekat ia kepada tenda-tenda Ahlul Bait, semakin tertunduk kepalanya. Ia tidak datang sebagai panglima, ia datang sebagai seorang pendosa yang memohon ampun. Ia turun dari kudanya, meletakkan pedang, lalu bersimpuh di hadapan Al-Husain dengan air mata. Ia berkata, ya benar Rasulillah, akulah orang yang menghalangi perjalananmu. Akulah yang menyebabkanmu berhenti di tanah ini. Ia melanjutkan, seandainya aku mengetahui bahwa mereka akan melakukan semua ini kepadamu, aku tidak akan pernah menghadangmu, ya benar Rasulillah. Apakah masih ada taubat bagiku, ya Aba Abdillah? Al-Husain memandangnya dengan kasih sayang, tidak ada hinaan, tidak ada celaan. Naam yatubullahu alaik fa anta hurran kama sammatka ummuk. Allah menerima taubatmu, hai Hur. Engkau benar-benar merdeka sebagaimana ibumu menamakanmu, Al-Hur. Ikhwani wa akhwati, hadzal Husain alaihi salam, satu kalimat taubat mampu menghapus perjalanan panjang kesalahan-kesalahan. Di pintu Al-Husain tidak ada orang yang terlambat selama ia datang dengan hati yang jujur. Al-Hur lalu meminta izin untuk maju. Ia berkata, ya benar Rasulullah, dahulu aku adalah orang pertama yang menghadangmu. Izinkan aku menjadi orang pertama yang berkorban membelamu. Dalam derapan kuda yang kencang, ia mengatakan, inni anal hur wa ma'wad dhaif, adribu fi a'nakikum bis-sayf. Aku adalah Hur, pelindung para tamu-tamu. Akan kuhadapi kalian dengan pedang demi membela keluarga Nabi. Pasukan Umar bin Sa'ad mengepungnya. Al-Hur bertarung dengan keberanian besar. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Panah dan tombak menghujani tubuhnya hingga ia terjatuh di atas tanah Karbala. Para sahabat membawanya kembali ke hadapan Al-Husain. Imam mengusapkan darah dari wajahnya. Al-Hur membuka mata, memandang wajah putra Fatimah lalu tersenyum. Al-Husain berkata, antal Hur kama sammatka ummuk fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Engkau benar-benar merdeka sebagaimana ibumu menamakanmu. Merdeka di dunia dan berbahagia di akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah para sahabat gugur, tibalah giliran para pemuda Bani Hashim. Aliul Akbar putra Al-Husain datang menghadap ayahnya. Wajahnya adalah wajah yang paling menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain memandang putranya lama sekali. Beliau membelai wajahnya seakan sedang memandang kembali wajah kakeknya Rasulullah. Kemudian beliau mengangkat pandangan ke langit dan berkata, Allahumma syhad hala haula'il qaum faqad baraza ilaihim walad ashbahun nas khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi rasulik. Ya Allah, saksikanlah kaum ini telah maju menghadapi mereka seorang pemuda yang paling menyerupai Rasulmu dalam rupa, akhlak dan tutur, katanya. Ali Al-Akbar maju sambil berseru, Ana Ali, ibnul Husain, ibnu Ali, nahnu wa baitillah aula bin Nabi. Aku Ali, putra Husain, putra Ali. Demi rumah Allah, kamilah yang paling dekat dan paling berhak atas Nabi. Setelah bertempur, Ali Al-Akbar kembali kepada ayahnya. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Ia berkata, ayah, dahaga telah membunuhku. Beratnya besi ini semakin melemahkanku, ayah. Al-Husain tak kuasa menahan tangis. Beliau berkata, bersabarlah wahai putraku. Tidak lama lagi kakekmu Rasulullah akan memberimu minuman dari telaga yang setelah itu engkau tidak akan pernah merasa haus. Ali Al-Akbar kembali semangat ke medan laga. Tak lama kemudian terdengar suaranya, ya abata, alaika minni salam. Wahai ayahku, salam perpisahan dariku untukmu.
Al-Husain berlari menuju putranya. Beliau menemukan Ali Al-Akbar terbaring bersimbah darah. Imam meletakkan pipinya di atas pipi putranya dan berkata, "Alad dunya ba'dakal afa." Setelah kepergianmu tiada lagi arti dunia bagiku. Ikhwani wa akhwati pecinta Al-Husain, bayangkan langkah seorang ayah yang membawa tubuh putranya kembali ke tenda. Bayangkan jeritan Zainab, tangisan para wanita dan anak-anak yang melihat satu lagi pelindung mereka telah pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Ali Al-Akbar, para pemuda Bani Hashim maju satu demi satu. Putra-putra Muslim bin Aqil, putra-putra Ja'far, putra-putra Aqil, dan anak-anak Sayyidah Zainab mempersembahkan jiwa mereka. Kemudian datanglah Qasim bin Hasan, putra Imam Hasan Al-Mujtaba yang masih sangat muda. Ia memohon izin kepada pamannya, tetapi Al-Husain memeluknya erat dan menangis. Imam berkata, "Ya Qasim, bagaimana kematian dalam pandanganmu?" Qasim menjawab, "Wallah ya ammah, innal qatla ahla minal asal." Sungguh wahai pamanku, sesungguhnya syahid lebih manis daripada madu. Qasim maju dengan semangat seorang pemuda Bani Hashim. Namun pasukan musuh mengepungnya. Sesaat kemudian terdengar suaranya, "Adrikni ya amma." "Pamanku, tolong paman." Al-Husain datang seperti singa yang terluka. Beliau mendapati Qasim terbaring di bawah kaki-kaki kuda. Beliau memeluknya dan berkata, "Betapa berat bagi pamanmu ketika engkau memanggil, tetapi ia tidak mampu menyelamatkanmu ya Qasim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kini Karbala semakin sunyi. Putra-putra Bani Hashim telah gugur. Anak-anak menjerit kehausan. Sukainah mendatangi pamannya Abbas bin Ali seraya berkata, "Paman, adakah sedikit air untuk kami?" Abbas menatap wajah anak-anak yang telah kering bibir-bibirnya. Ia menghadap Al-Husain dan berkata, "Tuanku, izinkan aku mengambilkan air untuk anak-anak." Tidak pernah dalam sejarah di Karbala dimanapun di dalam hidupnya Al-Abbas memanggil Al-Husain dengan panggilan kakak atau saudara. Selalu Al-Abbas memanggil Al-Imam Al-Husain dengan Maulai. "Sayyidi wa Maulai, izinkan aku mengambilkan air untuk anak-anak ini." Al-Husain menjawab, "Pergilah wahai pembawa panjiku." Berangkatlah Al-Abbas menerobos pasukan musuh hingga tiba di tepi Furat. Ia meraih air, tetapi ketika hendak meminumnya, ia teringat kepada Al-Husain dan anak-anak. Ia melemparkan air itu sambil berkata, "Ya nafs, min ba'dil Husain huni, wa ba'dahu la kunti an takuni." Wahai jiwa, setelah Husain engkau tidak berarti, tidak pantas engkau minum sementara Husain kehausan. Abbas kemudian mengisi girbah dan kembali menuju tenda. Tak lama kemudian tangan kanannya ditebas, lalu tangan kirinya, girbahnya ditembus anak panah. Air pun tumpah di atas pasir. Abbas terjatuh dan berseru secara terpaksa, "Ya akha, adrikni ya akha." Akhirnya kata-kata itu keluar, "Wahai saudaraku, datanglah kepada saudaramu." Al-Husain datang memangku kepalanya lalu berkata, "Al-an inkasara dahri wa qallat jilati wa qallat hilati wa shamita bi adui." Sekarang telah patah tulang punggungku, telah berkurang kekuatanku, dan musuh bergembira atas penderitaanku. Alaikassalam ya Abu Fadl Abbas.
Salam atasmu wahai Ali al-Akbar. Salam atasmu ya Qasim. Salam atasmu ya Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Abbas gugur, Al-Husain alaihi salam kembali menuju tenda dengan langkah yang berat. Tidak lagi terdengar suara pembawa panji, tidak ada lagi sosok yang berdiri tegak di depan kemah. Anak-anak memandang ke belakang imam, berharap melihat pamannya membawa air, namun imam kembali seorang diri. Sukainah mendekat dan bertanya dengan suara lemah, "Abah, di mana pamanku Abbas? Bukankah ia berjanji akan membawakan air?" Al-Husain menundukkan kepalanya, air mata mengalir di wajah beliau. Tidak ada jawaban yang lebih menyakitkan daripada kesunyian seorang ayah. Dari dalam tenda terdengar tangisan seorang bayi. Ia adalah Abdullah Ar-Radi, yang dikenal sejarah sebagai Ali Al-Asghar alaihi salam. Tubuhnya semakin lemah, bibirnya kering dan tidak lagi mampu menangis dengan suara yang kuat. Sayyidah Rubab memeluk bayinya. Ia mencoba menenangkan Ali Al-Asghar, tetapi air susunya telah mengering karena dahaga. Ia menatap Al-Husain dan berkata, "Ya Aba Abdullah, lihatlah anakmu. Ia tidak memiliki dosa. Ia tidak meminta apapun selain beberapa tetes air." Al-Husain menggendong Ali Al-Asghar. Beliau menegap tubuh kecil itu di dadanya, kemudian berjalan keluar dari tenda. Ikhwani wa akhwatil aizza, bayangkanlah seorang ayah yang tidak membawa pedang untuk berperang, tetapi membawa seorang bayi yang hampir kehilangan nafasnya. Al-Husain berdiri di hadapan pasukan Kufah dan menyeru, "Ya qaum, in kana li dzambun fama dzambu hadha at-tafal." Wahai kaum, apabila menurut kalian aku memiliki kesalahan, lalu apakah dosa bayi ini? Imam mengangkat Ali Al-Asghar agar pasukan itu dapat melihat tubuhnya yang lemah. Beliau berkata, "Amma tarawnahu kaifa yataladda atashan?" Tidakkah kalian melihat bagaimana ia terbakar oleh dahaga? Dalam riwayat, sebagian pasukan mulai menangis, sebagian saling memandang. Nurani yang telah lama mereka kubur mulai bergerak. Ada yang berkata, "Berikanlah air kepada bayi itu." Namun yang lain khawatir hati seluruh pasukan akan berbalik membela Al-Husain. Umar bin Sa'ad menoleh kepada Harmalah dan berkata, "Hentikan perdebatan mereka." Harmalah laknatullah lalu menarik busurnya, bukan kepada seorang prajurit bersenjata, bukan kepada seorang lelaki dewasa. Anak panah itu diarahkan kepada leher bayi yang berada di pelukan ayahnya. Anak panah itu melesat dan menembus leher suci Ali Al-Asghar. Tubuh kecil itu bergetar di tangan ayahnya, darah suci mengalir di antara jari-jari Al-Husain. Al-Husain kemudian menatap wajah putranya dan berkata, "Allahumma taqabbal minna hadzal qurban." Beliau menadahkan kedua tangannya dari Al-Asghar memenuhi telapak tangannya, lalu Al-Husain melemparkannya ke langit sambil berkata, "Ya Allah, janganlah pengorbanan bayi ini lebih ringan di sisimu daripada anak unta Nabi Saleh." Ikhwani wa akhwati, apa dosa Ali Al-Asghar? Ia tidak pernah mengangkat pedang, ia tidak pernah mengucapkan ancaman. Senjatanya hanyalah tangisan dan permintaannya hanyalah setetes air. Al-Husain membawa tubuh kecil itu kembali. Sayyidah Zainab alaihissalam berdiri di pintu tenda. Ia melihat saudaranya datang dengan baju berlumuran darah dan seorang bayi yang tidak lagi bergerak. Zainab mendekat. Namun bagaimana seorang saudara harus menyambut kakaknya dalam keadaan seperti itu? Bagaimana ia harus memberitahu Rubab bahwa anak yang diserahkan dalam keadaan haus kini kembali dalam keadaan syahid?
Al-Husain menyerahkan Ali al-Asghar kepada Zainab. Sayyidah Zainab memeluk bayi itu lalu berkata dengan hati yang hancur, "Sabran, sabran ya Aba Abdillah. Fa inna Allah syahidun ala ma jara." Sabarlah wahai Abu Abdillah. Sungguhnya Allah menyaksikan segala yang terjadi. Sejak awal perjalanan, Sayyidah Zainab bukan sekedar seorang saudari. Ia adalah penjaga anak-anak, penenang para wanita, dan kekuatan yang menopang hati Al-Husain. Setiap kali satu jenazah dibawa ke tenda, hati Zainab terluka. Namun ia tetap berdiri agar yang lain tidak kehilangan kekuatan. Al-Husain memandang Zainab dan berkata, "Ya ukhti, bersiaplah menghadapi ujian yang lebih besar. Jagalah anak-anak ini setelah kepergianku. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan kepada Allah." Zainab menangis dan berkata, "Wahai cahaya mata ibuku, ya Habibi ya Husain, nuru aini ya Husain. Apakah engkau benar-benar akan meninggalkan kami? Kepada siapa kami akan berlindung ya Husain? Siapakah yang akan menjaga putri-putri Rasulullah setelahmu ya Husain?" Al-Husain menjawab dengan kelembutannya, "Ya ukhti, la tansani fi nafilatil lail wasbiri ala qada'illah." Janganlah engkau melupakanku dalam solat-solat malammu. Bersabarlah atas ketetapan Allah. Zainab memandang wajah saudaranya untuk terakhir kalinya. Ia tahu setelah kesyahidan Al-Husain tugasnya belum berakhir. Karbala akan berlanjut melalui suaranya. Di Kufah dan di Istana Syam, Zainab akan berdiri dan berkata, "Wallah ma ra'aitu illa jamila." Salam dan tahiyat atasmu wahai putra-putri Rasulullah. Salam atas tenda-tenda yang terbakar. Salam atas bibir-bibir yang kering. Salam atas leher suci kecil yang tercabik panah beracun. Terimalah air mata kami, terimalah taubat kami, terimalah semua amalan kami. Jadikan semua pahala tangisan ini untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, demi bisa menghibur hati Zahra dan cucundanya Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, dan mendapat syafaat dari sang pembawa kunci surga Al-Hasan wal Husain. Ikhwani wa akhwatil a'izza, mari bersama kita perbaiki baiat kita kepada sahib zaman. Salah satu penggalan yang Al-Fakir akan baca adalah penggalan dari doa Al-Ahad yang harus mulai kita baca setiap hari, mulai dari hari ini seterusnya insyaallah. Tak hanya air mata yang akan kita suguhkan ya Husain, bersama kita akan perbarui baiat ini. Ikuti setelah Al-Fakir. Allahumma ij'alna min ansarih wa a'wanih wa dhabina anhu wal musari'ina ilaihi fi qada'i hawaijih wal mumtathilina li awamirihi wal muhamina anhu was-sabiqina ila iradatihi wal mustashhadina baina yadayhi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk para penolongnya Al-Hujjah cucunda Al-Husain, para pendukungnya, para pembelanya. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang bersegera melaksanakan petunjuk-petunjuknya, yang menaati perintah-perintahnya, yang membela dan meneguhkan kedudukannya, yang berlomba mendahului yang lain dalam melaksanakan kehendaknya.
Dan ya Allah, agar bisa dianugerahi kami kesyahidan di hadapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.